Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah, dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah Demi Ketenaran, Rela Dipersunting Genderuwo. Cerita kali ini ditulis oleh Mbak Nabila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Gadis muda bernama Dewi, ya itulah panggilannya. Dewi merasa hidupnya tidak seberuntung apa yang dirasakan oleh orang lain. Dewi selalu diejek karena miskin. Dewi pun selalu disakiti oleh pria. Entah salahnya apa dan di mana, Dewi tidak tahu pasti. Tapi ya, kenapa harus dia yang harus mengalami ini semua? Dewi merasa Tuhan tidak adil pada dirinya. Dewi sebagai wanita ingin hidup dengan nyaman, hidup dengan serba kecukupan. Mau apa tinggal beli. Dewi pun ingin disayangi, Dewi pun ingin diperhatikan. Tapi kenapa Dewi harus selalu diejek setiap harinya, selalu disakiti dan dikhianati? Pengalaman pertamanya waktu Dewi duduk di bangku kelas 1 SMK, di mana masa remaja mulai mempengaruhi dirinya untuk menyukai seorang pria. Awalnya Dewi tidak tahu apa yang ia rasakan, karena setiap kali ia melihatnya jantungnya selalu berdetak dengan kencang. Tapi salah satu temannya Dewi berkata kalau Dewi menyukainya, atau mungkin bisa dibilang jatuh cinta. Cinta, iya, cinta monyet. Namun ada salah satu temannya yang berkata, "Ngapain kamu suka sama dia? Mending urusin hidupmu yang miskin itu. Anak sepertimu itu tidak pantas untuk suka sama dia." Dewi yang mendapat cibiran seperti itu pun hanya bisa menunduk. Ya, Dewi sendiri mengakui kalau dirinya hanya anak seorang petani yang hidup serba kekurangan. Sebenarnya Dewi ini anak yang manis, tapi karena penampilannya yang lusuh, membuat kecantikannya itu tidak terlihat. Suatu ketika Dewi mulai dekat dengan dia, dan hingga pada akhirnya dia menyatakan perasaannya pada Dewi. Jujur, pengalaman pertama dalam menjalani hubungan jantung Dewi sangat berdebar kencang. Sangat kencang dari yang sebelumnya, tapi sekaligus senang, hatinya berbunga-bunga. Di mana pria itu menyatakan perasaannya pada Dewi jatuh pada tanggal 8 Agustus tahun 2008 silam. Jam 12 siang hari Jumat. Ya, 888. Di mana angka ini melambangkan seperti rantai yang tidak pernah putus. Tapi apalah cinta itu hanya berakhir 2 bulan saja. Di mana pada saat itu Dewi sedang merasakan cinta-cintanya pada dia. Tapi apa boleh buat, hubungannya harus berakhir. Dewi tidak tahu apa salahnya hingga dia berbuat seperti itu. Tapi ya sudahlah, itu sudah keputusannya. Saat itu Dewi hanya bisa bersedih dan juga menangis. Mulai saat itu Dewi tidak berani dekat dengan yang namanya pria, karena Dewi enggak mau pengalaman yang menyakitkan itu terulang lagi pada dirinya. Dari hubungan itu pun, setiap paginya Dewi terkena bullying, selalu terkena bullying. Di mana tempat duduknya itu berada, pasti banyak sekali coretan-coretan yang membuat Dewi sakit hati. Belum lagi ketika jam istirahat tiba, Dewi yang tidak punya banyak uang hanya memakan sebungkus roti, dan roti itu sering kali dibuangnya, bahkan diinjak-injak oleh teman-temannya, dan alhasil Dewi tidak bisa mengisi perutnya. Hingga beberapa bulan kemudian ada seorang pria mendekatinya. Pria ini cukup dewasa karena dia sudah mempunyai penghasilan sendiri.
Pria itu mulai mendekati Dewi, tapi Dewi tidak mau memberi harapan atau Dewi meresponnya, karena Dewi tidak mau disakiti lagi. Setahun silam, dia masih saja mendekatinya. Walaupun Dewi sudah mengacuhkan, tapi masih saja dia terus mendekatinya. Hingga suatu ketika, dia menyatakan perasaannya kepada Dewi. Dan di saat itu juga Dewi menolaknya dengan nada kasar dan mentah-mentah. Tapi apa yang dikatakan pada Dewi? Aku akan menunggumu, walaupun keadaan seperti apapun. Dewi pikir itu hanya rayuan gombal saja, tapi ternyata Dewi salah. Lebih dari 2 atau 3 kali dia menyatakan perasaannya pada Dewi, tetapi terus saja ia tolak. Hingga suatu saat, entah keberapa kali, pria ini menyatakan perasaannya pada Dewi. Dewi pun akhirnya luluh juga. Ya, Dewi mulai luluh. Luluh karena kasihan, karena selama ini ia tolak cintanya mentah-mentah. Tapi pada saat itu sahabatnya Dewi bilang, gak ada salahnya kalau dicoba dulu. Memberi kesempatan pada orang tidak ada salahnya. Dewi pikir ada benarnya juga perkataan temanku itu. Akhirnya Dewi cobalah untuk menerima dia. Awalnya Dewi biasa-biasa saja dengannya, tapi tidak ada perasaan apapun terhadapnya. Tapi lama-kelamaan Dewi mulai merasakan nyaman sama dia, hingga Dewi tidak mau kehilangan dia. Dewi sayang sama dia dan begitu pun sebaliknya. Setahun dia mendekati Dewi pada waktu Dewi duduk di bangku kelas 1 SMA. Setahun pun berlalu hingga Dewi menduduki kelas 2 SMA. Dewi menilai pria ini sama dengan masa lalunya, tapi Dewi salah. Dia lebih setia dan pengertian dari yang sebelumnya. Di tahun ketiganya, tepatnya Dewi kelas 3 SMA, Dewi ini mengalami sakit hingga Dewi harus dirawat selama beberapa hari. Dia menjenguknya, bahkan bukan hanya itu saja, dia menemani Dewi semalaman untuk menjaga Dewi. Di sini Dewi sangat senang karena di saat Dewi sedang sakit, ada seseorang yang ia sayangi menemaninya. Tetapi entah kenapa ayahnya Dewi tidak senang terhadapnya. Melihat kejadian ini, keadaan Dewi yang seharusnya membaik malah menjadi drop. Ditambah Dewi melihat isi pesan di HP-nya, ada kata-kata dari mantan kekasihnya. Dewi sangat kecewa, marah dan juga sedih. Kenapa di saat seperti ini dia melakukan hal yang tidak menyenangkan pada Dewi? Mulai saat itu dan detik itu juga Dewi marah dengan dia. Dewi usir dia dari kamar rumah sakit, meskipun dia menjelaskan kepada Dewi. Dewi tetap tidak mau mempercayainya. Baginya dia sama saja dengan pria lainnya. 1 minggu, 2 minggu Dewi baru memaafkannya. Setelahnya masalah satu sudah selesai. Cuma masalah yang satunya saja belum terpecahkan, yaitu kenapa ayahnya tidak menyetujui hubungannya itu. Padahal dia sangat baik terhadapnya dan juga keluarga Dewi. Hubungan sudah cukup lama dengannya, sudah 3 tahun Dewi dekat dengannya. Dewi pikir dia orang yang setia, tapi kenapa ayahnya tidak menyetujuinya? Demi ayah Dewi, Dewi coba menuruti keinginannya. Walaupun begitu, tetap saja hati dan pikirannya masih tertuju kepadanya. Buat Dewi tidak gampang melupakan orang yang ia sayangi. Apalagi Dewi ini orang yang sulit untuk jatuh cinta. Butuh waktu lama untuk ia mengenal orang tersebut. Karena Dewi tidak bisa melupakannya, Dewi menjalani hubungan backstreet padanya. Meskipun ayahnya tidak tahu, Dewi tetap saja membantah karena Dewi tidak bisa kehilangan dia dan melupakan dia. Tetapi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Ya, pada akhirnya ayahnya Dewi mengetahui kalau Dewi balikan lagi sama dia. Ayahnya sangat marah pada Dewi, tapi Dewi coba untuk terima itu semua dengan lapang dada. Mulai saat itu Dewi tidak lagi menjalani hubungan dengannya. Dan meskipun Dewi tidak bisa melupakannya, Dewi harus tetap belajar demi menuruti kemauan ayahnya itu. Seminggu pun berlalu, Dewi tanpa dia. Sepertinya dia enggan
dengan mudah melupakannya. Tapi Dewi lihat di Facebooknya dia sekarang dekat dengan wanita lain. Meski hatinya Dewi ini sangat sakit sekali karena Dewi masih mencintainya, tapi Dewi berusaha untuk mencoba tetap tegar dan menerima semua ini dengan sabar. Sebulan berlalu, akhirnya dia jadian juga dengan wanita itu. Buat Dewi tidak mudah melupakan cinta itu, tapi kenapa dengan mudahnya dan dengan cepatnya dia mempunyai yang baru. Dia pikir dia cukup setia, tapi ternyata tidak. Ya Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa orang yang kusayang dengan cepatnya melupakanku? Setahun lebih Dewi baru bisa melupakannya. Memang tidak mudah baginya. Di pengalaman kedua, Dewi berkomitmen untuk tidak mau kenal lagi dengan yang namanya pria. Karena buatnya pria hanyalah seorang pengkhianat yang seenaknya menyakiti perasaan wanita. Dewi mulai menutup hatinya untuk semua pria hingga Dewi mendapatkan yang benar-benar sayang dan terima Dewi apa adanya. Singkat ceritanya, beberapa lama Dewi bertemu dengan seorang pria. Pria ini mulai mendekatinya hingga Dewi mulai belajar untuk membuka pintu hatinya kembali. Tapi kenyataannya dia sama saja. Tidak lebih dari seorang pengkhianat. Dia tetap membohongiku, tapi untungnya kedekatan itu belum dekat sampai jauh lagi. Dewi sudah tahu kalau ternyata dia sudah memiliki kekasih. Dewi sakit hati sekali pada kala itu. Kenapa di saat aku mulai dekat dengan pria, di saat aku mulai membuka hati, ternyata dia seperti itu? Apa salahku hingga aku selalu disakiti pria? Apa karena aku miskin, karena jelek? Yang aku mau hanyalah dihargai, bukan disakiti. Ya Tuhan, kenapa harus aku? Aku benar-benar capek dengan ini semua. Aku gak mau hidup seperti ini. Kenapa pria-pria dengan seenaknya memainkan perasaanku? Aku tahu semua dia miliki, titel, derajat, bahkan materi semua dia miliki. Tapi apakah dia punya hati? Hidupku tiada hari tanpa bersedih. Di sekolah selalu diejek miskin. Anak seorang petani aja belagu. Gak pantas hidup bahagia. Apa aku salah jika ingin bahagia? Meskipun di luar Dewi terlihat ceria, tapi sebenarnya itu hanyalah kebohongan. Hatinya benar-benar menangis. Tapi walaupun begitu, Dewi tidak mau menyimpan dendam kemarahan sama dia. Dewi tetap mengasihi dia, walaupun hatinya masih terasa sakit. Tapi Dewi percaya, cuma kasih Tuhanlah yang dapat menyembuhkan lukanya. Yang dapat ia lakukan hanyalah berdoa dan berdoa untuk orang yang sudah menyakitinya, karena pembalasan hanyalah milik Tuhan. Dewi percaya Tuhan itu setia dan juga adil, dan Dewi juga percaya mungkin belum saatnya Tuhan mengizinkan Dewi untuk bahagia. Sejak kecil, Dewi selalu hidup sangat sederhana, atau mungkin bisa disebut miskin. Setiap hari ayahnya selalu bekerja keras. Ayahnya adalah seorang petani plus tukang becak. Tetapi walaupun ayahnya sudah bekerja keras, upahnya tetap saja kurang. Sementara ibunya sudah berpulang saat Dewi masih berusia 5 tahun. Sekarang umur Dewi 17 tahun, Dewi membantu ayahnya bekerja setiap hari. Sejak Dewi menginjak usia 17 tahun, ia berusaha untuk merubah penampilannya agar lebih bersih dan kemolekannya terlihat. Ia bekerja di sebuah rumah makan dari siang sampai jam 11 malam. Upahnya pun lumayan bisa untuk memenuhi kebutuhannya. Sampai 4 bulan kemudian, upah yang selama ini ia dapat disisihkan untuk membeli sebuah handphone baru. Ayahnya pun mengizinkan Dewi membeli benda persegi panjang itu. Dari itu Dewi mencoba mencari pekerjaan yang lain, sampai ia mendapati info dari salah satu akun yang ada di Instagram. Dewi pun mencoba mendaftarkan diri dan alhamdulillah diterima. Dewi baru 6 bulan aktif Instagram. Selama itu pula pengikutnya baru menyentuh angka ratusan. Ia juga hanya menghasilkan sedikit uang dari akun sosial medianya.
Gaji dari pekerjanya itu bahkan belum bisa mengganti biaya tagihan internetnya. Dewi tidak sabar, ia ingin kekayaan layaknya selebgram yang nyemplung ke Instagram. Ia berkecil hati tatkala tabungannya semasa bekerja di rumah makan habis ia belikan alat tempur dan tidak balik modal. Duh Byung, sudah nabung susah payah buat beli handphone, gajinya sedikit sekali. Rugi besar ini aku, ucapnya berteriak di pematang sawah yang sepi. Sudah 2 jam ia di sana merenung, ia memikirkan masa depannya. Dewi mulai menanyakan kemampuannya apakah ia sanggup menghasilkan banyak uang dari platform itu atau tidak. Di bawah atap saung kecil tengah sawah itu, ia mengalihkan pikirannya dan bermain TikTok. Dewi selalu ingin update dan dikenal hits di kalangan kawan-kawannya dan ingin membuktikan ke teman-temannya kalau ia mampu dan bisa merubah kehidupannya. Ibu jarinya tidak berhenti bergerak. Sudah ratusan video pendek ia tonton di aplikasi untuk anak muda itu. Meskipun begitu, tidak ada satu video pun yang mampu menghilangkan gundah di hatinya. Hingga ibu jarinya itu terhenti pada video yang menarik perhatiannya. Video itu memiliki pesan, biar usaha kalian sukses, coba ikuti cara ini, ilmu karang. Seorang laki-laki yang menggunakan masker menjelaskan dengan animasi teks yang bergerak. Ia memberi tips untuk bertapa di atas batu karang selama 1 tahun lamanya. Dewi terbelalak mengetahui hal itu. Bagaimana seorang manusia dapat bertapa selama 1 tahun tanpa makan dan minum? Karena penasaran dan memiliki FOMO, Dewi sangat ingin tahu. Ia akhirnya mengirimkan pesan kepada pemilik akun tersebut. Selamat sore Mas Dukun, saya Dewi. Saya ingin bertanya terkait video TikTok yang Mas Dukun upload itu. Apakah ilmu karang dapat diaplikasikan agar karir saya meningkat? Lalu bagaimana teknis pertapanya? Apakah saya tidak boleh makan, minum, dan tidur ketika bertapa? Tanyanya dalam pesan itu. Hanya 10 menit kemudian handphone Dewi bergetar. Ada notifikasi balasan pesan dari Mas Dukun. Selamat sore Mbak Dewi, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Dewi. Semoga saya dapat membantu. Terkait ini, ilmu karang adalah ilmu pesugihan yang didapatkan dari pertapa di atas karang. Ilmu ini dapat diaplikasikan ke dalam segala pekerjaan, termasuk pekerjaan Mbak Dewi sebagai endorsement. Untuk teknis pertapanya Mbak Dewi tidak perlu khawatir. Mbak Dewi tetap dapat makan, minum, dan tidur. Mbak Dewi hanya perlu bertapa 3 jam setiap harinya. Bila di antara jam itu Mbak Dewi lapar maupun haus, Mbak dapat istirahat sebentar dan lanjut bertapa lagi. Kalau ada pertanyaan lagi, Mbak Dewi bisa tanyakan ke WhatsApp nomor saya di 08 sekian-sekian. Bahagia rasanya, Dewi bak mendapatkan surat cinta dari sang kekasih. Tidak ragu, ia yang bercita-cita menjadi selebgram terkenal dari desa segera mengirimkan pesan ke nomor itu. Ia mengatakan ia tertarik untuk mempelajari ilmu karang. Mas Dukun pun kemudian menjadwalkan keduanya untuk bertemu. Keduanya bertemu di ujung pantai kota sebelah. Pantai itu dipenuhi dengan bebatuan karang yang tinggi menjulang. Mas Dukun menjelaskan secara detail apa yang harus dilakukan oleh Dewi. Ketika bertapa, Dewi harus memejamkan matanya dan tidak boleh mengindahkan suara siapapun yang memanggilnya. Ia mengangguk, gampang banget, cuma duduk sambil merem. Ya mah aku bisa, tuturnya dalam hati. Pertapanya kemudian dimulai. Keesokan harinya Dewi datang ke karang yang sama ketika matahari hendak tenggelam. Dirinya kemudian duduk bersila sambil memejamkan mata. Lantaran saat itu tidak ada pengunjung di pantai, Dewi hanya mendengar suara deburan ombak dan angin yang saling beradu. Hari pertama pertapa ia lakoni dengan mulusnya. Hingga minggu ketiga bertapa, Dewi mulai terbiasa. Ia sudah menganggap dirinya jago dalam hal pertapaan dan sangat yakin tidak akan ada yang berani mengganggunya ketika bertapa. Namun dugaannya salah.
Di tengah-tengah bertapa, ia mendengar suara mobil yang mendekat. Benar saja rombongan grup wanita datang ke pantai untuk menikmati sunset. Dewi tidak mengindahkan suara mereka. Lagian mereka juga tidak mengganggu pertapanya. Tiba-tiba dengan suara lantang salah satu gadis itu berteriak memancing kawan-kawannya untuk berenang. "Hei, coba dengerin. Siapa yang berani terjun dari atas tebing itu, gue bebasin beli apa aja di Sephora," tantang seorang gadis dengan suara cemprengnya. Keempatnya tertawa terbahak-bahak dan saling tuding. Sampai seorang gadis menyuruhkan namanya dan mengatakan bahwa si teman harus memegang ucapannya lantaran ia mengambil tantangan itu. "Gue atlet renang dari zaman SMP. Lo lebih baik bersungguh-sungguh. Sephora aku datang," katanya sembari menaiki tebing. Dewi yang mendengar segala percakapan itu. Ia mengetahui ada gadis kota yang hendak terjun dari atas tebing untuk berenang. Dewi mendengar langkah kaki perempuan itu mendekat. Tanpa pikir panjang, Dewi berkata, "Halo mbak, aku seorang selebgram loh. Tolong di follow akunku ya mbak," tuturnya dengan polos. Singkat cerita, 2 bulan kemudian setelah melakukan ritual itu, kehidupan Dewi kian berubah. Pekerjaan Dewi memang terbilang amat sepele. Ia punya paras yang amat cantik. Setiap pergi ke tempat-tempat umum, orang-orang akan memandang wajahnya dengan melongo. Seperti tersedot kecantikannya. Sehari-hari Dewi bisa meraup puluhan juta rupiah hanya dari mempromosikan produk yang Dewi terima dan kemudian dia posting di Instagram pribadinya. Maklum karena parasnya yang amat cantik, ia punya tidak kurang dari 30.000 followers di sana. Orang-orang pun lalu mengenalnya sebagai selebgram, semacam sebutan untuk orang yang terkenal yang naik daun lewat Instagram, meski jarang bahkan tidak pernah masuk TV. Untuk setiap unggahan promosi produk atau endorse di waktu-waktu prime time selebgram, yakni setelah jam 12 siang dan sehabis maghrib, Dewi memasang tarif 7 juta rupiah untuk yang paling rendah. Sementara dalam sehari, ia tidak pernah mendapatkan kurang dari 3 permintaan endorse. Tugasnya amat sepele. Dewi tinggal mengunggah foto saat ia memakai produk tertentu, lalu membuat caption yang isinya menawarkan produk itu ke followers. Kalau mau dalam bentuk video, tarifnya bisa berkali-kali lipat lebih mahal. Maka dengan penghasilan minimal 20 jutaan dalam sehari itu, hidup Dewi amat glamor. Lantaran terkenal, ia jadi agak belagu. Orang tuanya sendiri pun tidak suka dengan yang dilakukan oleh Dewi, walaupun ia sangat-sangat membantu perekonomian keluarganya sampai bisa merenovasi rumah, membeli kendaraan, dan fasilitas yang lain pun Dewi bisa membelinya. Angin berhembus di malam yang dingin. Di rumah mewah Dewi yang tampak amat megah dibanding milik tetangganya itu, ia hanya tidur sendirian. Maklum meski cantik bukan main, anehnya sampai sekarang ia pun belum juga mempunyai suami, bahkan pacar. Di dalam kamarnya Dewi sedang menelungkupkan badannya ke dalam selimut, menikmati hidup, merayakan penghasilan yang ia dapat hari itu, memberi penghargaan pada dirinya sendiri. Namun tidak disangka saat dia sedang asik membuka-buka rekening tempat para pelanggan membayar tarif endorsannya, tidak jauh dari kamar Dewi terdengar suara langkah kaki yang amat berat. Kalau dirasakan dari dentuman suaranya, hampir dipastikan itu bukanlah langkah kaki seseorang manusia. Setelah ketakutan, Dewi lantas merapikan spray kamarnya yang di beberapa sudut tergeletak beberapa lembar uang yang jumlahnya tidak sedikit. Ia lalu beranjak dari kasur dan berniat melihat keluar kamar. Akan tetapi, seiring waktu, Dewi mengumpulkan keberanian untuk beranjak dan melihat apa yang terjadi. Nyalinya semakin ciut. Lama-kelamaan suara kaki itu terdengar makin keras, seperti memang menuju ke kamar Dewi. Dan benar saja setelah suara itu makin mendekat, hingga seperti hanya sedang berada di balik pintu, terdengar suara makhluk yang membuat sekujur tubuh Dewi sangat merinding. Ia terdengar seperti sedang menagih sesuatu kepada Dewi. Malam itu, sesosok genderuwo mendatangi Dewi untuk menagih janji.
Apa kamu sudah lupa janjimu kepadaku? Bukankah kau harusnya memenuhinya malam ini? Tanya suara itu menggelegar. Maaf Aki, Dewi hampir saja lupa. Nanti ku susul kau ke tempat biasanya, kata Dewi setengah menangis. Malam itu yang dihadapi Dewi bukanlah penagihan janji dari seseorang seperti pada umumnya. Di balik semua ketenaran dan kecantikannya, memang tidak banyak orang yang tahu kalau Dewi telah melakukan perjanjian pesugihan dengan genderuwo untuk membuat pribadinya tampak terus mempesona di mata orang lain. Hasilnya banyak orang berdatangan untuk meminta endorse dan Dewi pun praktis jadi perawan muda yang berduit. Saat itu, genderuwo itu mendatangi Dewi untuk menagih apa yang Dewi janjikan kepadanya dalam ritual pesugihan yang telah Dewi lakukan berwaktu-waktu lalu. Kepada genderuwo yang biasa Dewi panggil dengan Aki, Dewi telah berjanji untuk menyerahkan keperawanannya pada si genderuwo itu. Maka dari itulah, meski amat cantik, hingga hari itu Dewi tidak kunjung mempunyai seorang pasangan. Maka malam itu, dengan ketakutan setengah mati, Dewi berniat memenuhi janjinya dan mendatangi tempat genderuwo berasal, sebuah makam tua yang tidak lagi digunakan di pinggiran desa. Di tengah malam, berjalan sendirian, ia tidak tahu bagaimana nasibnya sesampainya di sana. Sesuai dengan pesan Aki, Dewi sudah berdandan cantik dengan pakaian yang diaromai oleh minyak khusus pemberian dukun itu, yang baunya cukup sangat menyengat. Dewi tak ubahnya seperti pengantin perempuan yang sedang menunggu kehadiran sang pengantin pria untuk menikmati bulan madu. Menjelang pukul 1 dini hari, masih tetap tidak terjadi apa-apa. Dewi pun setia menunggu kehadiran Aki dengan rasa takut yang menyelimutinya. Sambil menahan kantuk, Dewi rebahkan tubuhnya di bawah pohon mangga. Ketika rasa kantuk sudah mulai menggelayuti pelupuk matanya, antara sadar dan tidak sadar, Dewi dikejutkan oleh sesuatu yang terjadi di hadapannya. Aneh sekali, sosok bayangan hitam sepertinya tiba-tiba muncul dari balik pohon. Beberapa saat kemudian bayangan itu semakin mempertegas wujudnya. Ya, seorang laki-laki tinggi besar, berbadan hitam dan licin berkilat. Dan yang sungguh aneh, dia sama sekali tidak mengenakan pakaian walau sehelai benang pun. Siapakah lelaki tinggi besar ini? Apakah dia Aki yang berubah menjadi genderuwo yang telah sah menjadi suamiku? Mengapa sosoknya sedemikian menyeramkan? Dewi melihat lelaki bugil itu berdiri sambil memandangi tubuhnya. Kemudian pelan-pelan ia menunduk dan tangannya menyentuh pipinya. Dewi bergidik dan berusaha memberontak, namun anehnya seketika tubuhnya Dewi ini berubah sangat kaku, seperti terpasung oleh sesuatu kekuatan gaib. Dengan sangat ketakutan, Dewi hanya bisa pasrah menghadapi sentuhan makhluk itu. Setelah ia menyentuh pipinya, lalu ia mengendus aroma rambut Dewi yang tergerai. Lalu hidung dan bibirnya menjalar di permukaan pipi, hidung, bibir, dan dagu. Sekejap kemudian, lelaki menyeramkan itu seperti kalap. Tangannya yang kekar melingkar di sekujur tubuh Dewi hingga membuat napasnya semakin sesak. Bibirnya melumat bibir Dewi dan sepasang kakinya yang licin mengkilat itu mencapit kedua belah kakinya dan berusaha mengangkangnya. Tolong! Tolong! Dewi ingin berteriak sekeras-kerasnya, namun celakanya mulutnya Dewi bagai tersumbat. Teriakannya hanya menggema di dalam rongga dadanya saja. Tangan pria aneh itu semakin liar menggerayangi tubuhnya, sebelum akhirnya membuka bajunya Dewi dan melepaskan kain yang dipakainya. Desak nafasnya yang memburu bagaikan sebuah kekuatan hipnotis yang membuat Dewi hampir saja hilang kesadaran. Tetapi Tuhan menyayanginya. Dalam keadaan yang sangat kritis itu, tiba-tiba saja mulutnya Dewi berucap dengan lantang, Astagfirullah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ya, sekali ini suara itu benar-benar keluar dari mulutnya. Dan yang terjadi di hadapannya Dewi sungguh sebuah kenyataan yang sulit dimengerti. Mendadak saja lelaki telanjang itu terpental dari atas tubuhnya. Sambil mengerang keras seperti seekor anjing yang terluka,
Bersamaan dengan itu, tubuhnya Dewi yang semula kaku dapat digerakkan kembali. Spontan Dewi langsung memakai baju dan lari terbirit-birit menuju rumahnya sembari menjerit-jerit memuji kebesaran Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Pujian itu keluar begitu saja dari mulutnya dengan suara yang lantang, sama seperti kejadian semula. Sosok makhluk itu mengubah wujudnya menjadi bayangan hitam lalu hilang seolah masuk ke dalam dinding. Tidak lama kemudian ayahnya Dewi datang menggedor-gedor pintu sambil memanggil-manggil, "Dewi, Dewi, Dewi, kamu kenapa nak?" Ketika pintu dibuka, "Apa yang terjadi, Wi?" tanya ayah Dewi. Dewi hanya menggeleng-geleng sambil membiarkan air matanya mengalir deras membasahi sekujur wajahnya. Sungguh Dewi tidak kuasa menjelaskan semua ini kepada ayahnya. Dewi tidak ingin melukai perasaan laki-laki tua itu yang sudah merawatnya sedari kecil. Siang setelah malamnya mengalami kejadian aneh tersebut, dukun yang membantunya itu pun datang menemui Dewi dan mengatakan kalau Dewi telah gagal dalam melakukan ritual dan melanggar perjanjian. "Biarlah aku jalani kehidupan seperti ini, Mbah. Aku tidak ingin lagi melakukan ritual sesat itu dengan genderuwo dan bertapa di batu karang itu," kata Dewi setelah mendengar penjelasan Mbah Dukun. Meski mengaku kecewa, namun Mbah Dukun cukup mengerti dengan perasaannya. Ini semata-mata Dewi lakukan karena ia takut sesuatu akan terjadi terhadap dirinya. Walaupun begitu, Dewi masih mengalami perasaan traumatik, sebab bayangan lelaki alam gaib itu masih sering menghantuinya. Ia sering datang dalam mimpi dan menagih perjanjiannya. Kenyataan tersebut sejujurnya membuat hidup Dewi sangat tercekam. Karena itulah Dewi ingin memutuskan perjanjian itu. Tidak apa, ia tidak menjadi selebgram lagi asal hidupnya sudah tenang. Tidak lagi dibayang-bayangi oleh makhluk mengerikan itu. Dewi mohon kepada temannya yang bernama Yoga agar memberikan doa atau amalan untuk menghilangkan keanehan semuanya ini. Dan Dewi juga ingin agar diberi kemudahan dalam mencari rezeki. Sebab kini Dewi sebagai tulang punggung keluarga, Dewi juga ingin mempunyai pendamping hidup untuk menemaninya di masa tua nanti. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur akan cerita kali ini dan dapat mendapatkan banyak sekali pembelajaran dalam cerita dan video kali ini ya teman-teman. Nah, semoga kalian bisa mengambil yang baik dan membuang jauh-jauh yang buruknya. Terima kasih atas perhatian kalian, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri ya teman-teman, dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Untuk kalian yang memiliki pengalaman horor yang mungkin bisa kalian ceritakan di sini, yang nantinya akan disadur oleh Manavila dan saya bacakan di sini ya teman-teman. Terima kasih atas perhatian kalian. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian video ini saya akhiri dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.